Assalamualaikum, kembali lagi sama kita bertiga di acara musik ngumpul asik. Kita bakal musik siapa nih? Nggak tahu nih siapa ya. Kebanyakan yang udah diusik perasaan. Ya, Hidup tuh kayaknya nggak bisa gitu kan musik orang ya. musik Musik orang tuh. ini untuk musik semua nih. Tahu tukang musik. Orang musik ini. Nah, ketemu lagi sama gue Yasin, sama teman gue Rama dan Yogi. oke. Nah, kita bahas apa ya? Jadi gini, gue tuh melihat banyak berita terkait bullying. Wush, bully. Itu entah itu di media sosial ataupun di kehidupan nyata gitu. Pertanyaan gue gini dulu deh. Siapa di sini yang pas zaman sekolahnya pernah jadi korban bullying atau pelaku bullying? Nah, mulai dari pertama dulu deh. gue korban bullying Kenapa tuh? zaman SD. Kenapa SD tuh? Kayak boleh-boleh dipalakin, terus kayak lu dapet intimidasi, lu tidak ditemenin sama temen-temen lu gitu kalau nggak ngasih duit dan lain sebagainya kayak gitu. Itu yang dulu apa yang gua dapetin gitu, kekerasan terutama kayak dipukul-pukul doang, kayak terus dulu kan gua culun ya bocahnya, gua culun waktu SD mah culun gua kayak gitu. Dan ya maksudnya nggak bisa ngelawan dan sebagainya. Terus yang ngebully kan biasanya jarang sekali sendiri, Ya, Ya, betul. kelompok apa dan sebagainya, ya itu sih kayak gitu. Korban bullying tadi ya. Korban bullying gua. Oke. sama sih gue. Gue pernah dibully mungkin zaman SMP ya, mungkin lebih parahnya di zaman STM lah ya, tahu sendiri lah, penataran pas baru masuk dipalakin dan segala macamnya lah, ditatar, suruh tawuran dan segala macam. Mungkin itu sih. Itu kan zaman Dinamika jadi junior. junior. Pertanyaannya pas jadi senior gimana? Nah, kebetulan gua nggak ngikut. Jadi tambah parah. Oh, Gua nggak ngikut. karena nggak ngikut ngebully jadi lu dibully gitu. Ya. Oke. Untung gua zaman senior jadi pemimpin yang bijak. Yakin? Gua tidak pernah memberikan, bukan siksaan ya, memberikan pendidikan dalam bentuk kekerasan. Apapun. Kekerasan apa? Verbal. Fisik. Verbal? Kalau omongan gua katain tolol juga sih, gua katain tolol sampai sekarang. Nah, pertanyaannya itu bullying Bully nggak? kan? Bullying sih. Jadi dari korban jadi pelaku. Iya sih. Iya. Oke. Oke. Lu Kalau ceng-cengan tuh bullying bukan sih, gua tanya. Kayak lu ngecengin nih, itu bullying gak? tergantung si penerima. Sama, berarti juga kalau yang gua katain tolol gak ngapa-ngapa mah ya biasa aja berarti. Nggak ngapa-ngapa atau nggak bisa ngelawan. Nah berarti yang dicengin juga tergantung penerima, dia nggak bisa ngebawan balik kan? Enggak, dalam artian gini, lu kan ketika ceng-cengan di tongkrongan misalkan. Iya. Justru kalau dia yang memulai cengan itu duluan, Itu nggak bullying. itu bukan bullying. Nah kalau misalkan nih yang tolol emang dia mancing duluan karena tolol, Itu berarti gimana tuh? itu bullying. Aduh. Dalam artian gini, misalnya lu ngecengin apa sih palingan gitu kan? Ya misalnya entah itu body shaming atau apa gitu. Iya. Tapi ketika ibaratnya gue ngeliat kayak contoh gini deh, Dani komika, Oh iya. Oke. Dani. dia justru malah ngebully dirinya sendiri, akhirnya itu menjadi ceng-cengan. Iya. Itu bukan bullying Itu bukan hitungannya. bullying, itu kan emang dirinya dijadikan bahan komedi. Nah, itu Ya, siapa tahu. konteksnya. Siapa tahu itu juga bahan komedi. Kan lu bilang itu ketololan dia. Iya tapi emang kita sepakat. Berarti dia itu bukan karena kalau gua tuh insya Allah ya, gua tuh ketika ngomong orang tolol tuh objektif gitu, nggak semata-mata karena dia nggak ngapa-ngapain terus gua katain tolol, kan nggak mungkin. Kalau dia emang kelakuannya tolol aja gitu, kayak gitu. Ya lu Itu juga dalam pasti kesel. Berarti itu maksud lu dalam konteks mendidik gitu ya? Iya, gua ngasih tahu kalau apa yang lo lakuin itu sebenarnya tolol gitu, tapi lu pikirin tolol aja gitu. Tapi bener gak? Ketika Apa? lu kan guru nih Om. Ya oke. Ketika lu sebagai guru, niat lu adalah mendidik, tapi dengan cara lu tolol gitu loh. Wah, tidak dibenarkan. Anak teknik gua, Bros. Gue cuma mantan teknik ya. Memang keras sih teknik. Tapi Tapi bullying yang marak kali ini itu tujuannya seringkali
bias atau malah nggak jelas atau malah dilakukan atas dasar kesenangan menurut gue pribadi. Tapi gitu lah. Tapi ada gak sih kalau misalnya tadi kan dia ngomong konteks sebenarnya mendidik ya maksud lo sebenarnya. Iya, cuma gue ngasih tahu sebenarnya yang lakuin itu salah ini gitu. Oke, ya. Cuman ya bahasa tongkrongan gimana sih Iya. gitu. Pertanyaan gue gini, Apa tuh? bener gak sih cara mendidik tapi dengan cara ya lu ngatain orang itu gitu? Ngatain kayaknya salah kalau pendidik. Tapi kalau dalam ngatain, pendidikan secara formal salah. iya. Salah. Harusnya menggunakan Bahasa pemilihan yang bahasa baik. yang baik, yang tidak menyakiti lah hati yang kita katain, walaupun emang istilahnya dikata tolol, mungkin bisa di bahasa yang lebih bijak lagi lah sehingga tidak menyakiti hati si penerima itu. Tapi kalau ketersinggungan ya, itu kan kita ngomongnya Ya, ketika katain tersinggungan. tolol kan tersinggung. Oke. Ketika kita katain tolol dia tolol, terus dia tersinggung. Ya. Atau misalnya kita jadiin dia bahan bercanda, Nah, dia tersinggung, kita ngebully. Kan kita nggak bisa ngatur dia mau tersinggung atau enggak. Apalagi kalau tujuan kita bercanda. Justru itu kita ngelihat itu, jangan mentang-mentang lu niat yang bercanda mungkin, tapi akhirnya menjadi pembenaran. Itu mungkin maksudnya. Mungkin menurut kacamata lu bercanda. Iya misalkan gitu Ya, kan. betul. Bukan, ya kan dari gue bercanda, dia aja tersinggung, gue nggak tahu misalnya. Atau Tapi hal-hal yang justru kayak orang dipanggil kakak aja bisa tersinggung, maksudnya lu parameter ketersinggungan lu tuh sampai di mana? Maksudnya sangat- bercanda yang tidak membuat tersinggung itu kayak gimana? tapi terkadang ada orang yang menjadikan bercanda itu sebagai pembenaran atas tindakan yang sebenarnya menurut si target ini salah. salah gitu loh. Ibarat contoh misalkan mungkin buat satu tongkrongan ngatain anak yatim itu ya biasa gitu loh. Ya, Iya. Tapi itu ada bagian- ketika targetnya iya, adalah orang di luar tongkrongan itu itu jadi menyakiti. salah, menyakiti. Kalau tersinggung, Masalahnya lu, iya kan Iya. kalau tersinggung, kalau enggak, kalau biasa aja juga ya nggak jadi masalah. tapi kan terkadang gini, kita nggak bisa maksudnya posisinya kontrolnya dari diri kita sendiri. Ya sama tersinggung juga dari mereka sendiri. Penyebab posisinya adalah- Mereka mau ada tersinggung mau apa, kita nggak bisa kontrol, cuma mereka yang bisa kontrol. Kayak kita, gue bisa jadi tersinggung sama hal-hal yang sebenarnya sepele, misalnya, ya kan? Itu kan kita yang nentuin mau tersinggung sama apa. nah itu harus makanya kepekaan sih. Ya, Betul namanya kepekaan, Empati. empati. kayak gitu, kayak misalkan ada yang ternyata dipanggil kakak loh tersinggung. Karena gue masih muda gitu. Coba lu Dia kalau bayangin. misalnya yang manggil kakaknya, gue 20 tahun yang manggil kakaknya 40 tahun ya gue tersinggung. Iya sih. Gue tersinggung. Ya lu 40 tahun gue 20 tahun. Maksudnya alasan apa yang membuat lu tersinggung dipanggil kakak? Ya udah, kakakmu ya udah. Itu kan cara menghargai orang. Ya enggak lah. Ya kalau dia 40 tahun nih. Iya, Gue 20 tahun. dia manggil lo kakak. Itu namanya ya lu menghina gue. Oh, menghina lu. Ya karena lebih lu tuh muda. karena gue lebih muda. Semua orang timur manggil orang kakak lo pertama kali. Kebiasaan. Itu tanda. Enggak tanda. Itu kebiasaan lo. Bukan, maaf. Tapi dilihat juga usianya. Nggak mungkin seorang bapak manggil anaknya. Kakak. Bukan anaknya maksud dalam artian Orang yang nggak Orang tahu, yang nggak tahu. gitu, pasti panggil kakak. enggak juga. Enggak juga. Masa emas tiba-tiba emas Jawa. Ya itu kakak dan itu masalah redaksi. Ya berarti kan poinnya adalah kita tidak bisa mengukur orang tersinggung karena apa. Kita pun akhirnya tidak bisa menentukan secara verbal kita membuli dia atau enggak karena apa. Karena kita aja nggak bisa mengukur mereka tersinggung karena apa. Siapa tahu hal-hal yang sebenarnya pada umumnya tidak membuat dia tersinggung malah tersinggung kan juga lu tidak bisa mengukur Oke, itu. mungkin dari lu deh Yok. Masalah ketersinggungan ya. Nah, Jadi kita belum bahas bulinya nih. Masih masalah tersinggung nih. Memang agak sulit sih kalau itu kan, karena mana ya, tersinggung itu kan ranahnya masing-masing beda ya, batas ketersinggungannya ya. Iya beda. Jadi tapi justru itu juga jadi jadi kamuflase juga bagi pembuli. nah itu. Jadi karena pasti mungkin yang kita korban bullying dan pelakunya pasti bilangnya alasannya gue bercanda, tapi secara verbal itu korban sudah tersakiti karena mungkin luka goresan, luka baret di fisik bisa cepat sembuh, tapi luka batin itu sangat sulit untuk disembuhkan. Jadi solusinya apa? kepekaan.
kita Udah tahu tahu. dia tersinggung karena apa. Peka. Peka. Ketika lu melontarkan bercandaan, lu Ya. harus peka dulu. Kalau dia ketawa, Ketawa itu bukan berarti dia menerima. Terima. Tapi kalau kita anggapnya, oh dia nerima gitu, karena dia lu ketawa. harus peka, lu harus peka. Itu berarti lu tidak peka di situ. Oke. Hanya sebatas kata gini. Gue sering menemukan kasus ketika bullying di sekolah. Itu anaknya orang gue bercanda kok. Dianya aja baper. Para pelaku pasti alasannya baper. Dianya aja baper. Terus Tapi lu nya nggak nyadar bahwa itu tindakannya sudah berlebihan. Mungkin masih dalam konteks wajar menurut lu. Tapi bagi korban udah kelewat. Oke. Nah, Itu konteks tersinggungan. ketersinggungan di situ masalahnya. Tapi dalam artian gini. Tapi nggak ada solusi juga ya. Ya, Kita cuman harus tahu nggak tahu doang. Itu peka nggak peka doang. iya itu solusinya solusinya. justrunya. Berarti Justru itu solusi. Tapi kita juga nggak bisa harap semua orang peka sama diri kita. Justru itu kita harus belajar peka. Kitanya peka, bukan kita berharap orang peka terhadap kita. Tapi kalau orang yang gampang tersinggung terus dia berharap dipekain gitu tau. Nah, kitanya peka. Orang yang udah tahu, orang yang Orang yang gampang gampang tersinggung, masih lu aja bercandain. Jangan nongkrong sama gua. Pantesan ya orang yang lo tau nggak apa yang dimaksud mereka? Yang dimaksud mereka udah lu nggak usah nongkrong gitu. Ngapain lu nongkrong sama yang peperan gitu? Itu maksudnya. Makanya peka. Iya, berarti ya nanti gue peka deh yang nggak bisa diajak bercanda nggak usah gue ajak nongkrong. Nah. Tapi pernah nggak sih guru misalkan gini, oke lah, kalau bullying temen banyak ya, kita banyak temen. Guru ngebully siswanya atau muridnya, Ada sih. pernah lihat atau gimana? Gue bukan ngeliat tapi ngeliat beberapa berita sih. Oke. Sampai orang tuanya ngelaporin gurunya itu kan karena gue sih masih nggak masalah kalau guru itu ini mah hal terburuk ya, worst case. Ngomong kasar sama anak murid, gue sebenarnya masih nggak masalah. Tapi kalau sampai main fisik, sebenarnya itu yang menurut gua udah keterlaluan kalau sampai fisik. Maksudnya hal apa sih yang dilakuin anak didik lu sampai lu harus pukul dia gitu? Oke. Bullyingnya dalam artian fisik berarti ya? Fisik. Oke, lu yo. Sebenarnya jujur kalau gua aja gua lebih baik dicengin ketimbang dipukulin. Oke. Berarti menurut lu ketika verbal itu bukan bullying? Masuk konteks bullying apabila yang tadi gue bilang masuk konteks bullying kalau misalkan emang dia merasa tersakiti sama omongan ya udah berarti gue Berarti kalau gurunya ngatain, tadi lu bilang masalahnya iya gue masih ini kan perbandingannya sama mukul atau Ya. ya berarti verbal kan? verbal. Iya Berarti verbal gue kalau misalkan memang worst case-nya adalah harus ada omongan kasar yang keras ya gue lebih baik omongan kasar itu keras ketimbang harus dipukul. Oke. Begitu ya. Gimana ya? Bagi yang berkecimpung di dunia pendidikan ya. Walaupun memang sebenarnya yang itu nggak diperbolehkan Iya sih. juga. Mungkin Kita punya acara-acara negur yang baik lah Nah. gitu. Tapi kalau misalkan worst case kayak gitu ya pilihannya mana ya? Mungkin emang ada mungkin ya beberapa mungkin maksud guru itu cara mendidik guru kan beda-beda ya. Oke. Mungkin yang salah satunya mungkin ketika menasihati itu bahasa yang dipakainya mungkin agak sedikit lebih keras sehingga mungkin si murid menganggapnya apalagi jangan balik lagi ke generasi sekarang ya generasi strawberry ya yang nggak bisa kayaknya diomongin keras sedikit mungkin jadi dianggapnya itu nggak bisa nongkrong. kata-katanya itu guru ini terlalu kasar bahkan tadi katanya nggak boleh dipukul dan segala macam ya bahkan gue dulu sekolah pun ya masih sempat ngerasain dipakai pukul pakai penggaris kayu yang panjang tuh yang papan tulis. Gue udah. Nah gitu jadi tapi itu bentuk pendidikan bahkan juga orang tua pun ketika kita menceritakannya ya orang tua pun gak marah karena menganggap itu bagian dari pendidikan. Berarti pembenaran bullying bukan ntar dulu tapi di era yang sekarang terbalikan karena dulu mungkin cara mendidik zaman itu masa itu ada caranya beda-beda kan nggak bisa kita samakan mungkin di zaman gua waktu kecil itu bagian dari pendidikan tapi sekarang ini kan bahkan tidak dibenarkan bahkan ada tagline-nya itu sekolah ramah anak berarti
bagaimana guru untuk bukan menghukum malah mungkin Memberikan memberi pelajaran pelajaran atau nasihat itu dengan cara-cara yang lebih ramah. ramah. Jadi tidak menyakiti hati si anak. Mungkin kalau misalnya marah pun kita memberi nasihat itu dengan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang diksi-diksi yang tidak agak kasar mungkin ya. Mungkin lebih cari padanan yang kata yang mungkin tolol itu apa yang bisa lebih ramah lagi, kurang pintar atau apa mungkin ya. Sehingga IQ jongkok. jangan dipakai. Jadi itu sebenarnya kan dengan sistem yang sekarang kan tidak dibenarkan guru melakukan tindakan itu karena sekolah ramah anak. Mungkin itu sih. Oke, ngebahas soal sekolah ramah anak nih. Menurut lo, apa sih yang harus dilakukan dunia pendidikan Indonesia untuk menghilangkan bullying? Harus tegas sih. Karena selama ini gak ada tindakan yang tegas gimana, bahkan gue tuh sering miris tau lo nggak liat sosmed sering kamu ada anak yang dipukulin sampai ada yang ditusuk, dibunuh, maksud gue kekerasan fisik banget lah gitu, sampai segitunya. Tapi ujung-ujungnya damai apa sih kata gue kayak gitu, sampai bahkan sampai ada yang meninggal. Menurut gue orang tuanya bilang jawab gitu. Masa iya sih harus darah balas darah gitu, nggak mungkin. Cuman tapi ya menurut gue ada solusi yang lebih apa ya, yang lebih efektif dan lebih manusiawi lah untuk menangani masalah bullying gitu. Apa tuh solusinya? Pemerintah lah. Ya mungkin belum punya Pemerintah cara. harus hadir. Ini maksudnya gue solusinya adalah ya pemerintah. harus hadir. Pemerintah harus hadir karena selama ini apa sih mediasi damai. Maksud gue Mungkin harus ada undang-undang regulasi yang jelas. lebih jelas ketika pelaku bullying di sekolah di level-level tertentu, misalnya udah level penyiksaan gitu kan, level fisik, sampai mencederai bahkan menghilangkan nyawa, itu harus aturan hukum yang berlaku pidana. Tapi gini, lo ngebahas kayak gitu, tapi ada undang-undang perlindungan anak. Orang juga tuanya. Tapi tunggu dulu, ini kan kita selalu bilang sekarang kan korbannya murid doang ya. Tapi di dunia pendidikan bahkan ada korbannya itu guru loh. Dibully. Bullying Ada. guru. Ya itu Jadi- gue sepakat. Jadi ini bukan hanya seorang murid yang dibully oleh gurunya, bahkan gurunya pun kadang ada yang dibully oleh muridnya. Bukan ada yang dibully murid atau orang tuanya. Karena pernah gue lihat juga di berita, guru ini mengajak muridnya untuk muridnya untuk sholat, tapi orang tuanya nggak terima, akhirnya melakukan tindakan kekerasan baik itu verbal atau fisik. Nah itu kan berarti bullying ini nggak hanya guru yang melakukannya ke murid, bukan dari pihak siswa atau orang tua yang melakukannya ke guru. Ya maksud gue makanya ada regulasi tertentu supaya semuanya yang ada di Civitas Akademika itu bisa terlindungi dari tindakan-tindakan seperti itu gitu. Kalau bener ya, kalau gua mah ibaratnya yang tadi bilang, omongan doang yang keluar dari mulut gitu ya, walaupun menyakitkan hati, tapi ya udah. Tapi kalau fisik lu bisa sampai meninggal, men, bisa sampai cacat. Ya. Oke. Terakhir ada yang sampai buta. Oke. Gila, anjir. Oke. Mungkin gini sih. Coba kalau misalnya gue coba ngambil kesimpulan ya. Perlu yang namanya ada regulasi lebih tegas dari pemerintah dan seluruh stakeholder terkait. Mau itu dari pemerintah, dinas, sekolahnya. Karena kita konteksnya adalah di dunia pendidikan. Untuk lebih mengatur bagaimana agar bullying itu tidak ada. Dan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa korban bullying itu tidak menyasar pada satu kelompok aja gitu. Ya. Kayak tadi Yogi bilang, bahkan ada guru yang dibullying pun, gue pun mengetahui bahwa ada guru-guru yang jadi sasaran bullying anak-anaknya gitu loh. Itu Iya. juga ada, jelas Ada. gitu loh. Dan bahkan mungkin gue nggak tahu di sekolah kalian ada atau enggak. Nah, dan tapi gini, mungkin lebih ke, tapi ada sedikit yang gue nggak sepakat nih kata sama-sama sebenarnya. Mau itu fisik atau verbal itu juga sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Karena oke, katakan fisik itu melukai fisik, verbal itu bisa melukai hati yang bahkan
bisa terbawa hingga dewasa, yang bahkan ketika luka itu tetap ada, dia justru malah menjadikan orang lain sebagai korbannya. Itulah yang akhirnya dari korban bullying menjadi pelaku bullying, Lingkaran setan. lingkaran setan. Makanya kita harus putus lingkaran setan itu. Mau itu bullying dalam bentuk fisik ataupun verbal, sebenarnya udah nggak bisa dilakuin. Ya. Itu sih mungkin dari gua. Kita sekian dulu kali ya Udah ngebahasnya, kayaknya mungkin udah panjang nih. daripada panjang nantinya. Jadi kita harus bersatu untuk menghilangkan bullying khususnya di dunia pendidikan. Sekian dari gua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di musik selanjutnya. Bye.